Halo, um, Pisces. Wah, hai Pisces, Pisces ya. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Pisces. Pisces ya. Ini general reading, energi banyak orang ya yang punya bercat Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa apa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja kita lihat energi Pisces yang berkaitan dengan Pisces. Energi bulan Oktober. Oktober 2023 ya. Oke. Cara. Wah. Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Leo ya. Aries, Sagittarius. Oke. Libra. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini kuat, yang kuat ya, elemen air. Yang kuat water sign. Water sign ini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Terus yang kuat Leo sama Sagittarius. Ya kan? Kemudian yang kuat Libra, bisa energi aja ya. Oke, nanti dilihat lagi. Baiklah. Ini bisa kamu ya, tapi bisa dia, bisa terbolak-balik. Kalau memang ini dirimu, Pisces, Oktober ya, 2023, kamu kayak mau apa ya? Melepas gitu. Kayak pengen ikhlas aja. Udahlah, aku ikhlas aja. Aku ikhlaskan semuanya yang udah aku perjuangkan, yang udah aku korbankan atau apa ya. Udahlah, ikhlas aja gitu. Ada orang pernah aku sayangi, ada orang pernah aku cintai, atau ada orang yang pernah aku perjuangkan ya. Ya, tapi ya kayak gitu. Mungkin kurang dihargai atau gimana, atau memang aku tidak diharapkan, atau memang aku hanya dicari saat butuh aja, aku dicari saat perlu aja, aku hanya dimanfaatkan aja. Ya ujung-ujungnya kayak ya udah ikhlas aja gitu. Kayak kamu bawaannya mau ngelepas ya. Ya ikhlas gitu ya. Dan aku ngerasa keikhlasan kamu itu akan membawa berkah untuk kamu ya, karena di sini ada roda keberuntungan, ada hoki untuk dirimu ya. Ini buat kalian Pisces mau ikhlas, memaafkan, mengampuni, ya udah kamu akan bisa menarik rezeki ya. Ini rezekimu bagus loh ya. Orang baik itu pasti bagus, baik rezekinya gitu. Jadi ya udahlah, maafin ya. Ikhlasin semua yang udah berlalu. Ikhlasin aja yang sudah menyakitimu. Jadi ya, itu akan menarik rezeki untuk kamu. Akan menarik roda keberuntungan gitu ya untuk kamu. Oke, aku ngerasa kayak gitu. Terus di Oktober, ini ada entah siapa ya, kayak ngerasa ngegantung gitu sama kamu ya. Ada yang ngerasa
kamu ngerasain nggak sih kita tuh masih ngegantung, atau ya perasaan aku belum habis gitu sama kamu, atau aku masih perlu bicara, aku masih perlu berkomunikasi sama kamu, ya, atau apa gitu ya. Kayak ada yang ngerasa belum selesai sama kamu, ada yang ngerasa apa ya, ya ngegantung aja sama kamu, ada yang kayak gitu. Jadi kayak ya seperti perlu bicara lah, perlu berkomunikasi gitu sama kamu. Bahkan ini ada mau ketemu ya, beberapa ini kayak pengen aja ketemu. Kapan ya bisa ketemu kamu? Pengennya ngomong langsung gitu ya. Kan ada orang maunya ngomong itu langsung, ketemu aja. Ya ada yang kayak apa ya, kurang berani di sosial media atau gimana. Ya itu mungkin ada. Ya bermacam-macam lah orangnya. Bisa tentang dia, mereka, temanmu, keluargamu, ya mungkin ada yang kayak gitu. Intinya sebenarnya ada mengharapkan kehadiranmu lagi. Ada yang mengharapkan dirimu lagi gitu. Mungkin ada yang rindu, ada yang kangen ya. Jadi ya gimana ya, pengen ketemu gitu, pengen kayak lihat kamu lagi, kayak pengen ngerasain kasih sayangmu lagi, kayak pengen ngerasain perhatianmu lagi atau apapun lah gitu ya. Ada sih kayak gitu. Cuma kamu kayak perlahan seperti menjauh gitu. Kamu pelan-pelan, kok makin lama makin jauh ya. Kamu pelan-pelan makin membatasi diri gitu. Kamu makin menutup diri gitu. Jadi kan ya orang bingung gitu ya. Bagaimana dapet hatimu lagi, gimana dapet simpatimu lagi, gimana dapet perhatianmu lagi dan sebagainya. Kayak gitu ya. Oke, tapi bisa juga aku ngerasanya kamu masih sayang sama seseorang, kamu masih mencintai seseorang, atau vice versa. Ini bisa juga sih dia yang cinta atau apa ya, kayak baper banget lah sama kamu sekarang, atau dia sepertinya tenggelam banget dengan perasaannya untuk kamu sekarang. Ya, itu ada. Karena ini kan ada sosok maskulin ya, aku rasanya. Ini ada sosok maskulin atau ya jiwa yang energinya kayak gitu ya. Jadi dia tuh sekarang cinta banget sama kamu. Cuma ya begitu, kayaknya ada yang masih diem ya, masih ya nggak bicara gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Capricorn. Oke. Leo, Sagittarius. Wah. Ini kuat elemen air ya. Scorpio, Cancer, Aquarius juga kuat ya. Yang kuat juga Aquarius sama Virgo. Ya, sama Gemini. Kemudian Taurus juga kuat ya. Bisa energi saja. Oke? Jadi, ini ada orang mau melepas kamu. Ya. Ini kan kerasa gitu kayak aku tuh bodoh amat sama kamu. Masa bodoh, ya. Ada orang yang kayak gitu. Jadi Nine of Cups ya, kartu 9 cawan, ini kartu selfish sebenarnya. Selfish itu egois ya. Kartu yang kayak ya udah bodoh amat, masa bodoh dengan kamu, dengan kita, ya bodoh amat lah. Ada orang mau seperti itu. Ya mungkin cuek,
mungkin beneran selfish, egois, atau childish, atau apa ya. Kayak seolah-olah ya udah, emang aku harus apa? Emang aku harus gimana? Apa aku harus ngelakuin sesuatu gitu? Ya ngapain gitu, ya. Ada yang kayak memikirkan itu dari sudut pandang dia atau keras kepalanya dia gitu. Tapi akhirnya dia kayak anxiety, gelisah. Akhirnya dia ngerasa, kok jadi aku kepikiran kamu ya? Kok jadi aku kecarian kamu? Aku kehilangan kamu? Atau kok jadi aku overthinking gitu ya? Jadi aku yang kayak apa ya, mikirin kamu banget gitu. Seolah-olah kok aku kayak nggak siap kehilangan kamu, kayak nggak siap melepas kamu gitu. Ada seperti itu ya. Kayak terjebak sama ulahnya sendiri, terjebak sama dirinya sendiri gitu. Atau terjebak sama dramanya, jalan pikirannya, atau keras kepalanya itu ya. Memang ini kelihatan ada energi childish ya, ada seperti itu. Oke. Kemudian aku ngerasa memang ada mau nyamperin kamu, ada mau datengin kamu, ada mau ngasih kabar atau tanya kabarmu. Cuma kayak orangnya segan ya sama kamu. Ini bisa siapa aja, bisa juga teman, keluarga, saudara, mau mendekat ke kamu gitu. Tapi kamu orangnya mungkin sibuk, kamu mungkin orangnya sibuk sama duniamu, kamu sibuk sama kerjaanmu, atau apa gitu ya. Kamu lebih cuek sekarang, kamu lebih banyak diam, pasif, atau ya udah kamu menyendiri begitu, atau kamu fokus sama diri sendiri. Nah, ini ada beberapa orang, bisa dari keluarga, dari teman, masa lalu, masa sekarang, atau kapan. Kayaknya beberapa orang ini mau gitu berkabar sama kamu, tapi segan mengganggu aktivitasmu, segan mengganggu kesibukanmu, atau ya kayaknya kita udah beda atau gimana ya, jadi segan gitu ya. Walaupun konflik batin sih sama kamu ya, ada perang batin gitu, kayak ya kamu udah beda, kamu sekarang beda, aku bingung nih ngadepin kamu gimana. Ya bayangin ya, say hello doang, cuma bilang halo apa kabar gitu aja kayaknya susah banget, kayaknya sulit. Soalnya ya kamu udah beda gitu, kayaknya ya gimana ya, ya kamu independen, mungkin kamu mandiri sekarang, atau kamu nggak terlalu respon orang-orang, atau kamu menutup dirimu, kamu begitu privacy, atau apa ya, orang nggak bisa menebak kamu gitu, jadi ada yang bingung gitu ya, bingung gitu sama kamu ya. Memang aku rasa Pisces itu misterius ya. Ya orang yang niat aja mau pelajari Pisces akhirnya ngerti sama Pisces gitu. Jadi ya aku sih ngerasa kalau orang yang benar-benar sayang, yang benar-benar cinta sama kamu, itu pasti mau mempelajari kamu, menyelami isi hatimu. Ya itu ada sebenarnya. Apalagi kalau orang ini ngerasa kamu tuh baik orangnya, kamu orang yang penyayang, pernah berjuang untuk dia, kamu pernah baik sama dia. Ya kalau dia sadari semuanya, ya pasti dia mau gitu mendalami perasaanmu, dia mau mendalami luka batinmu atau apa gitu ya. Apa iya ya, kamu masih kecewa, masih marah, terus aku harus apa ya, aku harus gimana gitu. Kalau orang yang nyadar, ya pasti dia pelajari kayak gitu tentang dirimu ya. Tuh. Kemudian aku rasa ini teruntuk kalian yang hidupnya privacy banget ya, private, atau kamu menjaga urusan pribadi. Itu kayaknya bagus sih. Soalnya kamu harus hati-hati. Ada orang yang iri sama kamu. Iri, dengki, cemburuan sama dirimu. Ini bisa orang masa lalu, masa sekarang, teman, bahkan saudara. Bisa aja ada iri, dengki, cemburu dengan kamu. Jadi tidak usah terlalu mengumbar-umbar yang menjadi urusan pribadimu ya. Nggak usah terlalu banyak cerita, nggak usah terlalu banyak umbar-umbar hal-hal yang privacy. Misalnya duitmu berapa, apa aja yang kamu punya, terus apa yang kamu capai, bagaimana asmaramu, kisah cintamu. Nggak usah terlalu open gitu ya, nggak usah terlalu terbuka. Karena banyak orang itu kayaknya cuma penasaran doang sama kamu, bukan benar-benar peduli. Tuh.
Jadi seleksi lah ya, mana yang privacy harus disimpan sendiri, mana yang harus ya dibuka gitu atau terbuka ke orang ya. Ya, kamu ngerti lah. Kamu kan punya intuisi bagus ya. Jadi intuisi, kata hatimu, firasatmu itu tajam ya. Apalagi Pisces gitu ya, Pisces. Itu zodiak yang sangat spiritual, intuisi tajam. Jadi kan pintar gitu membatasi diri, pintar mendeteksi gitu ya. Ada orang yang bisa dipercaya, ada yang enggak gitu. Ada orang yang sekedar penasaran, tapi ada yang benar-benar peduli. Terus ada yang modus, ada yang tulus ya. Bedain lah, taulah ya. Oke. Terus oke. Kayaknya di Oktober ya. Kamu mau memperluas imajinasimu ya. Di Oktober kamu mau memperluas gitu ya kreativitasmu. Aku rasa lebih ke kerjaan gitu ya. Mungkin kamu ngerasa aku harus kerja gimana lagi ya supaya berkembang gitu kan. Aku harus kerja ya dengan kreativitas apa lagi ya supaya nggak gitu-gitu aja, supaya kayak lebih berkembang, lebih kreatif, inovatif, lebih apa ya, bervariatif gitu sih aku rasanya ya. Terus Oktober ya, jaga kesehatan. Sebenarnya kapanpun jagalah kesehatan ya, jaga kesehatanmu. Ini kalian ada yang sibuk sama kerjaan. Kayaknya kamu sibuk banget sih dalam waktu dekat ini. Mungkin mau meningkatkan keuangan juga ya. Ada seperti itu. Tapi jangan sampai sakit ya. Ini kamu hati-hati loh bisa sakit. Ya tapi aku rasa sakitnya lebih kayak sakit yang biasalah gitu ya, karena kecapean gitu ya, karena lelah. Ya kecapean aja gitu. Ada seperti itu ya. Bisa pusing, demam, masuk angin, flu, batuk atau apa gitu ya, bisa sakit, hati-hati ya. Oke. Terus Oktober kamu kayak apa ya, mudah sedih gitu. Oktober kamu melo banget ini ya kan, mudah sedih, meneteskan air mata, nangis gitu kan. Pisces aslinya cengeng sebenarnya. Ya gitu ya, karena sensitif kak, baperan, bawa perasaan. Jadi Pisces itu ya seperti itu. Kalau udah meratapi hidup, meratapi nasib, atau ngerasa kayak hidup kok gini amat ya, orang tulus itu di mana, orang yang bisa dipercaya itu di mana gitu, orang yang benar-benar sayang sama saya itu di mana gitu, orang yang benar-benar mau gitu ya perjuangin saya itu di mana gitu. Jadi kayak kamu mau meratapi keadaan kayak gitu, ya udah jadinya sedih aja, nangis. Apalagi kalau kita orangnya cengeng, kalau kita orangnya sensitif banget, ya begitulah kita gitu ya. Ya mungkin beberapa gitu, tapi ya begitulah. Ada Pisces yang masih seperti itu, tapi ada Pisces yang kayak ya udahlah kuat aja, nggak usah cengeng gitu kan, atau ya udah nguat-nguatin diri sendiri begitu ya. Lagi pula kamu kan ini pinter mengendalikan emosional. Kamu pinter kok mengatasi emosionalmu. Kalau lagi sedih, ya udah sedihnya di situ aja. Habis itu bahagia lagi lah. Kamu bisa kan ceria lagi. Kamu bisa happy lagi, ya. Bisa situ pintar kok mengatur perasaan. Ada waktunya sedih, ada waktunya senang. Ada waktunya galau-galau, ada waktunya profesional, saat kerja, saat sibuk gitu ya. Kamu tahu kok semua waktunya. Jadi ya udah, semua ada waktunya, semua ada masanya. Berdamai dengan perasaan aja ya. Oke. Dan aku ngerasa Oktober kamu nih banyak ya harapan, doa, semoga ya terkabul. Lebih sering lagi dong doa, lebih sering lagi ibadah, perbanyak lagi doa, perbanyak lagi ibadah ya. Kalau sudah banyak ya tingkatkan lagi gitu. Supaya apa ya, doamu bisa menembus langit loh. Doamu bisa
semakin didengar gitu oleh Tuhan, oleh semesta. Jadi kayak ada tanda-tanda doamu akan dikabulkan. Entah apapun lah ya, siapapun harapanmu, ya semoga terkabul. Oke, terus Oktober kamu akan memasang strategi gitu ya, untuk kerjaanmu bisa, kamu akan pasang strategi untuk keuangan juga, kamu akan pasang strategi untuk menghadapi lawanmu juga ya. Karena kan ya itulah hidup, inilah hidup ya. Ada kawan, ada lawan. Ada teman, ada musuh gitu ya. Walaupun kita ngerasa nggak punya musuh ya. Sebenarnya bisa aja kamu ngerasanya nggak punya musuh gitu. Cuma ya gimana ya, ya namanya hidup. Kamu mau berbuat baik gimana juga, ya ada orang suka sama kamu, tapi ada juga nggak suka ya. Ada orang senang sama kamu, tapi ada juga nggak senang gitu. Jadi kayak kamu harus pintar buat strategi menghadapi orang-orang yang iri, dengki ya. Jangan ke distract, jangan keganggu, jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Misalnya aku nggak nyangka loh temanku, keluargaku ada yang beginilah, begitulah, ngomongin aku lah, bicarain aku, gosipin aku, jelek-jelekin aku, atau apa ya, ini ada orang pernah pernah dikasih hati, minta jantung lagi. Atau ya itu istilah ya, ibarat kata kayak gitu. Atau ada orang tidak tahu diri, tidak sadar diri, nggak tahu terima kasih atau apa gitu, kayak ya udah jangan ke distract ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal kayak gitu. Bisa juga kayak ada temanmu, keluargamu yang begini, yang begitu. Mereka merasa lebih hebat, mereka merasa lebih lebih apa gitu dari kamu. Atau ada yang meremehkan kamu, ada yang ngerasa kamu tuh hidupmu apalah, kamu tuh aneh lah atau gimana. Ya jangan ke distract ya. Nggak usah kepengaruh gitu. Jangan banding-bandingkan hidup kamu dengan hidup mereka ya. Karena hidupmu punya jalanmu sendiri. Kalau kamu ngerasa jalanmu benar, tetap di jalan Tuhan, tidak merugikan orang, ya sudah gitu. Berarti ya jangan terpengaruh aja sih dengan mereka. Yang penting fokus ini sama strategimu. Kayak gimana membangun masa depanmu, kayak gimana bangun hidupmu ya. Dan hati-hati dengan orang-orang licik di sekitarmu ya. Orang-orang manipulatif bertopeng. Ya kamu hati-hati juga. Jangan mau dipermainkan, jangan mau dimanipulasi gitu. Harus ada strategi. Salah satu strategi kamu ya pakai intuisi lah, pakai firasat. Firasatmu bagus atau tidak gitu ya, terhadap teman, terhadap keluarga. Kalau bagus lanjutkan, enggak ya jaga jarak lah gitu. Oke? Oke. Terus yang kamu kerjakan ya. Oke. Aku rasa ada orang mau mendukung kamu, mau mensupport kamu ya, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Karena memang kamu orangnya bisa dipercaya, kamu punya apa ya, kualitas yang bagus gitu ya. Aku lihatnya, oke? Cuma kalau soal kerjaan, kamu tuh ini dong, jangan terlalu baperan ya, jangan terlalu membawa semua ke perasaan. Misalnya kayak ya baperan ini kan bisa dari mana-mana aja, bisa dari keluarga, teman, rekan atau siapapun lah, bisa dari dia, mereka. Misalnya aku tuh sedih gitu mikirin seseorang, mikirin teman atau mikirin saudara, ya aku jadi baperan gitu loh, aku jadi sensitif gitu, jadi nggak mood, jadi nggak semangat. Nah kayak gitu jangan ke distract, jangan ke pengaruh, itu maksudnya ya. Jangan karena ada masalah keluarga, saudaraku begini, saudaraku begitu, temanku begini, orang masa laluku kayak gitu, atau siapa beginilah begitulah, ya jangan ke distract. Ya kamu harus hati-hati soal itu, soalnya kamu sensitif ya, kamu tuh empat atau apa ya, kamu tuh bisa rentan dengan energi orang-orang, kamu tuh rentan loh, sensitif loh dengan energi-energi dia, mereka.
Bahkan ketika dia mikirin kamu aja, kamu ngerasain. Dia kangen sama kamu ngerasain. Ada orang bicarain kamu ngerasain gitu. Jadi kayak nggak usah ke distract, nggak usah kepengaruh. Biarlah urusan dia, urusan mereka. Urusan kamu ya hidupmu gitu. Fokus sama kerjaanmu ya. Jangan nggak mood, jangan kayak nggak semangat hanya gara-gara baperan gitu ya. Jangan ya. Pintar-pintar healing diri sendiri. Tuh, tenangkan dirimu, relax ya, supaya kamu semangat lagi kerja, semangat lagi berusaha. Ini beberapa kalian kesabaran diuji ya. Ada kayak gitu. Oke. Ini dia. Eh, aku ngerasa beberapa hal perlu dipertimbangkan ya. Perlu dipikirkan. Aku lihatnya. Misalnya kamu ngerasa ada pola-pola lama yang tidak sesuai lagi untuk kamu. Misalnya cara kerja gitu ya, metode kerja yang kamu rasa kayaknya ini pola atau metode yang lama ini nggak worth it lagi loh, nggak layak lagi. Ya kamu harus kerja dengan pola yang baru, dengan metode yang baru, lebih kreatif lah, lebih inovatif kayak gitu. Supaya apa ya? Supaya kamu berhasil. Ini dia. Supaya kamu kayak hidup lebih baik lah, supaya berkarir lebih baik. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Ya dong. Terus finansial. Oke, ada rezeki lagi, ada duit lagi. Amin ya. Cuma soal duit ini sensitif banget ya buat kamu. Iyalah, kalau duit itu sensitif. Terus dihadapi oleh orang sensitif seperti kamu. Jadinya sensitif lah kita, ya kan? Oke. Cuma di sini dibilang tenangkan dulu dirimu. Relax ya. Beberapa ini dibilang nggak usah khawatir, nggak usah cemas, bingit ya, nggak usah panik banget. Memang si Pisces tuh kayak gitu ya. Oh, orang yang sensitif banget itu memang overthinkingnya luar biasa. Kamu pemikir banget. Jadi kalau duit kenapa-napa, langsung kepikiran. Uang yang kamu rasa gimana gitu ya, kepikiran, baperan ya. Jadi relax aja gitu. Yang penting kamu berusaha. Yang penting kamu kerja keras, ya pasti ada hasilnya. Ya kan? Nih dia. Kalau soal rezeki bagus nih ya, aku rasanya. Ada yang dirayakan lagi, ada yang harus disyukuri lagi ya. Kan rezeki bisa dari mana-mana aja gitu kan. Rezeki bisa datang dari ini, dari ono, dari sini, dari sono, ya segala macam lah. Ya aku rasa ya akhirnya kamu akan merayakan atau dapat rezeki lagi atau gimana. Makanya dibilang nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah khawatir berlebihan gitu ya. Apalagi rezeki sudah diatur Tuhan. Apalagi kamu sudah berusaha, kamu sudah bekerja keras. Ya udah, rezeki nggak kemana ya. Oke, sampai sini dulu Pisces. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.